yang tidak menggunakan asam umat nggak bisa sebagus menggunakan asam umat. Kalau menggunakan asam umat kita lebih ngirit dan hasilnya daunnya lebih tebal, terus daunnya lebih subur, terus beratnya semakin berat. Kalau tidak menggunakan asam umat beratnya antara 1 kilo sampai 1,5 kilo, tapi setelah menggunakan asam umat bisa 2 kilo sampai 2,5 kilo untuk tanaman 1 kubis per pohon. Dan untuk warnanya lebih cerah, lebih hijau daripada yang tidak menggunakan asam umat. Terus pemupukannya jadi lebih irit untuk takarannya. Biasanya untuk tanaman 4.000 biji sekitar dari 0 sampai masa panen kurang lebih sekitar 3 kintal kemungkinan kalau menggunakan asam umat cuma menghabiskan antara 1 kintal 1,5 kintal. Perkenalkan, nama saya Bapak Sonip, alamat Dusun Prapatan, Tulus Ayuk, Tulus Besar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sekarang saya membudidaya tanaman kubis sama tomat sama jagung manis. Kalau semua 0,5, kalau semua lahan semua ya 0,5 hektar. Sekitar tahun 97-98 saya sudah terjun di dunia pertanian. Kalau tahun-tahun sekian itu masih subur, Mas. Untuk subur maksudnya untuk tanaman, semua tanaman bagus. Tanahnya, untuk kesuburan tanahnya masih bagus. Kalau sekarang gimana ya? Mungkin terlalu kita menggunakan banyak pestisida, herbisida dan pupuk kimia. Jadi kurang bagus, tidak seperti dulu. Ini Pak, dengar-dengar nih Pak, kan Bapak udah pakai asam umat ya Pak? Ya. Nah, itu awalnya gimana sih Pak, kok Bapak akhirnya memutuskan untuk menggunakan asam umat? Asam umat sebenarnya saya sudah tahu dari lama sama teman-teman petani. Terus saya kurang yakin, soalnya asam umat kan termasuk jenis organik, makanya gimana ya, bisa maksimal, intinya kurang yakin lah pada saat itu. Dan ternyata saya lihat tanaman teman saya yang menggunakan pupuk asam umat, intinya yang menggunakan pupuk organik itu lebih bagus, makanya saya tertarik terus menggunakan asam umat. Nah, kalau boleh tahu Bapak mencoba asam umat setelah melihat teman-teman jenengan ternyata kok lahannya kembali subur, itu tahun berapa Pak mulai pertama kali? Pada tahun sekitar 2021, dan sampai sekarang saya tetap menggunakan pupuk asam umat dan pupuk organik. Yang dirasakan untuk dari kesuburan tanah, terus untuk berkelanjutannya, maksudnya untuk tanaman lagi itu lebih subur, lebih bagus, daunnya lebih tebal, lebih cepat untuk pertumbuhannya. Untuk yang tidak menggunakan asam umat nggak bisa sebagus menggunakan asam umat. Kalau menggunakan asam umat kita lebih ngirit dan hasilnya daunnya lebih tebal, terus daunnya lebih subur, terus beratnya semakin berat. Kalau tidak menggunakan asam umat beratnya antara 1 kilo sampai 1,5 kilo, tapi setelah menggunakan asam umat bisa 2 kilo sampai 2,5 kilo untuk tanaman 1 kubis per pohon. Dan untuk warnanya lebih cerah, lebih hijau daripada yang tidak menggunakan asam umat. Terus sebelum dipupuk kimia menggunakan asam umat saja itu loh, pertumbuhannya sudah kelihatan. Baru itu saya habis lihat di teman itu kok langsung tertarik gitu loh. Makanya sampai sekarang tetap saya menggunakan asam umat. Terus pemupukannya jadi lebih irit untuk takarannya. Biasanya untuk tanaman 4.000 biji sekitar dari 0 sampai masa panen kurang lebih sekitar 3 kintal kemungkinan kalau menggunakan asam umat cuma menghabiskan antara 1 kintal 1,5 kintal.
Kalau Bapak sendiri itu pengaplikasian asam humatnya itu dalam satu musim kubis sendiri ya Pak? Ya, Nah itu dilakukan berapa kali Pak? 3 kali. Mulai umur 15 ke umur 28 baru kita pemupukan. Umur 28 baru kita pemupukan. Terus tetap kita masih menggunakan asam humat. Jadi asam humatnya masih tetap masuk. Terus jadi antara umur 15, umur 28 sampai 40, 3 kali aplikasi asam humat. Asam humat. Umur 15, umur 28, umur 40. Ya, asam humat. Untuk penggunaan lebih efisien, lebih maksimal kalau bisa menggunakan tunggal saja. Alasannya kenapa Pak? Ya biar kelihatan, biar tidak ada khawatirnya ada resisten gimana ya. Gak begitu maksimal gitu loh kalau dicampur. Ya. Tapi saat ini Bapak masih menggunakan pupuk kimia kan Pak? Masih menggunakan. Kalau tidak menggunakan sama sekali nggak bisa, terlalu kurang untuk pertumbuhannya, kurang. Jadi kurang, setidaknya itu loh untuk menekan biaya pupuk kimia. Nah, berarti untuk penjadwalan sendiri kalau misal asam humat dilakukan dengan cara tunggal itu untuk pupuk kimia sendiri itu diaplikasikan saat kapan Pak? Setelah menggunakan pupuk asam humat, setelah menggunakan, jadi awalnya asam humat, keduanya pupuk kimia, tapi dengan dosis yang takaran yang kurang. Berarti kan karena jenengan menyampaikan tadi asam humat kan pada saat 15 hari setelah tanam, kemudian 28 hari setelah tanam, sama terakhir itu 40 hari 40 ya. Nah itu dikasih jeda waktu berapa hari kemudian menggunakan pupuk kimia? 1 minggu. Berarti sekitar umur 22 baru kita pemupukan kimia dengan cara tabur. kalau Bapak sendiri ditabur. Ya. Untuk kimianya ditabur, untuk asam humatnya dikocor. Nah berarti usia 15 tahun asam humat, 22 itu pupuk kimia ya. Kemudian 28 asam humat, terus selanjutnya umur 7 hari lagi. Ya 7 hari lagi pupuk kimia lagi. Sebelum menggunakan asam humat, pemupukan 1 jerigen itu 2-3 kilo per jerigen, dan setelah menggunakan asam humat cuma 1 kilo, 1,5 kilo sudah maksimal, sudah bagus pupuk kimianya. Kalau menggunakan asam humat, saya menggunakan cukup 2 sendok, 1 jerigen cukup 2 sendok, itu pun tunggal, nggak pakai pupuk kimia untuk pengaplikasi asam humat. Antara 25 liter 1 jerigen. Berarti 25 liter air per 2 sendok itu udah bisa dimanfaatkan untuk jumlah pohon antara 300 sampai 400 pohon untuk 1 jerigen. Jadi termasuk ya Pak, hemat ya? Hemat, sangat hemat. Dan ini juga menggunakan sekian. Nah itu Bapak mulai merasakan ternyata asam humat ini memberikan dampak, memberikan efek ke tanah dan tanaman itu saat berapa hari setelah penggunaan? Untuk kelihatan tanamannya, 1 minggu 10 hari itu sudah kelihatan. Untuk kelihatan setelah pengaplikasian, kelihatan untuk kesuburan dan untuk daunnya lebih tebal itu 10 hari sudah kelihatan. Pupuk kimianya saya menggunakan KCL sama NPK, ZA sama Pertipos yang 36. Kalau asam humat sendiri pakai produk apa? Yang sekarang ini menggunakan Super Soil. Tapi sebelumnya pernah pakai selain Super Soil? Pernah menggunakan produk lain. Tapi kenapa kok akhirnya memutuskan pakai Super Soil Pak, nggak pakai yang sebelumnya? Saya lihat di kandungannya itu lebih komplit. Jadi lebih komplit, makanya saya penasaran. Saya menggunakan asam humat pakai Super Soil, terus ya saya pakai, kok kelihatannya lebih bagus gitu loh. Kelihatan kesuburannya lebih subur ini. Kalau saya amati dari yang sebelumnya saya pakai itu. Terus untuk asam humat sendiri itu cocok diaplikasikan ke
beberapa tanaman saja atau semua tanaman? Semua jenis tanaman kalau bisa menggunakan asam humat untuk minimalisir biaya pupuk kimia. Berarti tidak hanya Pak, hortikultura tapi tanaman pangan. Tanaman juga bisa untuk asam humat. Kita harus memberi pengertian, soalnya kita bertani kan intinya giliran, dalam arti giliran itu suatu saat kita tua dan kita punya anak yang meneruskan anak kita. Jadi kita harus memberitahu bahwa anak cucu kita juga membutuhkan tanah tersebut. Kalau tanah kita sudah terracuni dengan berbagai macam pestisida, pupuk kimia dengan bahan kimia, yang jelas kan nggak bisa maksimal untuk tanaman yang berkelanjutan. Makanya kalau bisa kita harus mengarahkan selalu menggunakan pupuk organik, entah itu organik buatan sendiri atau beli di toko, terserah, yang jelas kita harus menggunakan pupuk organik untuk berkelanjutan, bertani berkelanjutan.